Pernah pada suatu waktu itu ada orang yang datang nagih, ngamuk-ngamuk, maki-maki. Saya tuh udah nggak bisa jelasin apa-apa karena setiap kali saya bersuara dia mesti misu-misu. Ya udahlah Pak, saya hanya punya diri ini. Nah kira-kira apa yang bisa membuat dengan diri ini hutangku iso lunas? Yang penting lunas loh Pak, lunas semua dunia akhirat. Jika misalnya dengan mbok ambil nyawaku terus lunas wis monggo. Kalau misalnya mbok penjara kayak terus lunas wis monggo. Karena wis aku udah nggak punya apa-apa. Yang ada hanya tinggal wis tubuh kita sing ono, bahkan sampai sendok-sendok pun udah saya jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Dinata, owner dari Salina Herbal yang beralamat di Jalan Undip Raya, Teluk Awur, Tahunan, Jepara. Dulu pada tahun 2007 sampai 2013 itu saya usahanya laundry. Dari tadinya 1 cabang sampai punya 3 cabang, kemudian punya 15 agen. Cuman dalam perjalanannya itu, bahagia hasil yang saya harus bagikan tiap bulan itu cukup besar. Sampai kemudian pada suatu hari itu, ada orang bank marketing itu nawari pinjaman yang nilainya sama seperti total investasi orang-orang terhadap saya. Dengan nilai cicilan yang separuhnya, tergoda. Akhirnya dari tadinya investasi itu, saya akhirnya ngajukan dana ke bank itu dan ACC, terus akhirnya dana investor ini saya kembalikan. Tapi ya mungkin ya karena pinjaman bank itu riba, jadi nggak berkah gitu loh. Yang angsurannya jadi lebih kecil, itu malah mulai banyak masalah. Tadinya laundrynya lancar, nggak ada komplain, hasilnya bagus, pendapatannya tiap bulan makin lama makin besar. Bahkan itu saya waktu itu sempat juga belajar tentang law of attraction gitu ya. Sempat berpikir, oh saya pengen penghasilan 1 hari 500.000, besoknya jadi kenyataan. Besok saya pengen penghasilan 1 hari 700.000. Kondisi itu mulai pelan-pelan meluntur, jadi mulai nggak bisa lagi. Karyawan yang tadinya rajin-rajin bagus itu mulai pada keluar, pada resign. Terus ngerekrut lagi dapat karyawan yang kurang jujur. Saya perhatikan kok sabun saya cepat habis, plastik saya cepat habis, ini pada kemana? Setelah saya pantau ternyata ada karyawan yang bungkusin sabun, bungkusin plastik itu terus dibawa pulang. Dia buka laundry di rumah, pulang dari tempat saya, terus papi pakai sabun dan plastik dari tempat saya. Ya mungkin itu teguran kecil ya, teguran halus, tapi saya masih nggak gagas. Mungkin kalau orang kerja itu SP3 ya, langsung teguran yang sangat keras istilahnya itu. Nah saya diketemukan dengan sebenarnya dia sangat terkenal di Indonesia. Dia punya bisnis franchise yang sudah puluhan tahun, cabangnya ratusan tempat, ngiming-ngimingi saya. Jadi yang ngimingi saya itu langsung ownernya. Total investasi franchise itu 800 juta. Waktu itu kurang lebih tahun 2010. Aku oke, deal, kerjasama. Franchise-nya itu dari 2010 setelah bayar sampai sekarang tuh nggak dibuka outletnya. Beda lagi kan outletnya kalau dibuka, outletnya dibuka terus nggak jalan, oke lah, wis namanya resiko bisnis. Tapi ini outletnya bener-bener nggak dibuka dan orangnya menghilang. Akhirnya bisnis laundry saya ini terbengkalai gitu loh, nggak terperhatikan. Kreditnya mulai macet, saya gali lubang tutup lubang karena mikirnya nanti uang dari franchise bakar balik. Akhirnya saya pinjam sana, nutup sini sebagian buat ini, pokoknya gitu sampai akhirnya ujung-ujungnya itu saya nggak tahu lagi mau pinjem di mana. Semua harta dijual, mulai dari rumah, mobil,
sampai perabotan rumah, sampai piring, sampai kompor, sampai rice cooker itu dijual semua. Karena ternyata waktu itu akumulasi dari total hutang gali lubang tutup lubang itu cukup besar, sampai sekitar total 2,2 miliar. Orang yang nagih debt collector itu udah pusing, pokoknya udah nggak bisa mikir. Itu yang nagih itu udah, yang nelpon kalau diangkat itu isinya kebun binatang, caci maki apa semua, udah nggak karu-karuan kayak gitu. Pernah pada suatu waktu itu ada orang yang datang nagih, ngamuk-ngamuk, maki-maki, dan saya itu udah nggak bisa jelasin apa-apa karena setiap kali saya bersuara dia mesti misu-misu. Saya sudah nggak tahu mau jawab apa. Ya udahlah Pak, saya hanya punya diri ini. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat dengan diri ini hutangku iso lunas semua? Yang penting lunas loh Pak. Lunas semua dunia akhirat. Yang penting seperti itu. Jika misalnya dengan mbok ambil nyawaku terus lunas, wis monggo. Kalau misalnya mbok penjara kayak terus lunas, wis monggo. Karena wis aku udah nggak punya apa-apa. Yang ada hanya tinggal wis tubuh kita sing ono. Bahkan sampai sendok-sendok pun udah saya jual. Setelah semua dijual, kita ke rumah mertua. Ternyata yang nagih kan ke sana juga. Akhirnya mertua ikut pusing juga. Wes gini aja lah, kita bantu dijual rumah. Cuma lah terus bapak sama ibu mau tinggal di mana? Ya nggak semua, kita jual semaksimal yang kita bisa. Akhirnya waktu itu bisa dijual 75% dari tanah. Yang dulu dapur sekarang jadi rumah buat tempat tinggal mertua. Sedangkan ruang keluarga, ruang tamu, halaman depan tuh kejual semua untuk bantu saya nutupin utang. Tapi ya ternyata belum bisa lunas. Jadi ya walaupun berat, mau nggak mau kalian nggak bisa di sini. Masa mau umpel-umpelan di sini gitu. Dan waktu itu saya ingat masih punya uang sekitar 700.000 kalau nggak salah. Ternyata kos-kosan buat keluarga dengan nilai 700.000 itu, wah kondisinya itu memprihatinkan. Terus wah saya nggak tega ini posisi kayak gini. Jadinya saya bilang ke istri, wis gini aja lah, kalian kos putri, saya wis nantilah dipikir nanti. Gampang, saya laki-laki gampang. Terus mereka kos, saya akhirnya gelandang. Jadi gelandangan tinggal di teras-teras masjid gitu ya. Mau beli makan nggak ada. Orang yang nelpon, yang nagih juga masih lumayan banyak. Sampai saya tuh berpikir, ya Allah ini saya kudupi ya, makannya nggak ada. Orang yang nelpon saya sudah ceritain kondisi saya nggak mau tahu, pokoknya tetap mau nagih. Jadi saya menghindari telepon masuk itu bukan saya mau melarikan diri, tapi saya mikir begini, saya untuk bisa bangkit, pertama pikiran saya harus tenang, hati saya harus tenang, harus fresh. Terus yang kedua yang bisa tolong saya bangkit itu hanya Allah, bukan siapa-siapa. Nah sedangkan orang yang nelpon tuh isinya cuma maki-maki. Kalau maki-maki itu kan stres, pusing, pokoknya jadi budrek lah gitu. Belum juga tagihan dari sekolah. Nah kebetulan anak saya itu sekolah di sekolah swasta semua ya, SPP-nya lumayan tinggi. Jadi yang satu itu 600.000, yang satu 200.000, terus yang satu itu 800.000 karena di pondok. Nunggak 10 bulan itu misalnya satu kan udah 6 juta, 2,5 juta sama 8 juta. Terus akhirnya saya ke yayasan, datang minta waktu, saya ceritain kondisi saya, akhirnya yayasan memaklumi. Tapi dikasih waktu 3 bulan. Terus akhirnya saya berdoa, ya Allah, kalau memang anak-anak saya terbaik ini sekolah di sini, bantu saya untuk biar mereka tetap bisa sekolah di sini. Apapun yang Engkau datangkan pertolongannya. Tapi kalau sudah enggak, ya udah saya yo manut. Saya jemput, saya bawa pulang, wis rame-rame kita di rumah nganggur. Karena dosa-dosa diri saya, keluarga, anak, apa semua itu mengalami ini. Nah untuk itu saya mohon ampun dan saya mohon diberi pertolongan. Dan setelah itu yayasan nggak pernah ngubungin. Jadi 3 sekolah loh. Jadi bayangin ya, nunggak SPP yang nilainya besar, sekolah swasta itu 1,5 tahun nggak nagih. Nah terus waktu pusing itu, daripada cuma sekedar saya tutup, iseng-iseng saya jual. Saya jual bisnis laundry karpet. Saya buka harga 60 juta. Ternyata alhamdulillah ada orang yang minat,
dan deal 48 juta. Jadi dengan jual cabang itu plus peralatan polisher yang nggak seberapa itu dapat uang 48 juta. Begitu habis bayaran 48 juta, tahu-tahu yayasan dari 3 sekolah itu ngubungin lagi. Terus saya bilang, "Duh, kok kayak tahu saya punya uang ini sekolahnya." Wah. Jadi yang Allah tolong ke saya dengan doa saya tentang anak-anak ini terbaik sekolah atau tidak itu bukan dengan tiba-tiba saya bangun ada uang di samping atau tahu-tahu ada orang nganter nih mau nggak uang segini atau banyak, tapi diberi jalan untuk saya ngerintis usaha yang nantinya usaha itu dijual yang nilainya itu bisa untuk bayar sekolah itu. Saya berhitung lagi, hutang saya sekian. Kalau saya kerja, anggaplah saya jadi manajer, gaji 1 bulan 10 juta, dipotong makan 50 tahun baru lunas utangnya. Wah, ini tidak mungkin. Jadi jalan satu-satunya saya untuk melunasi utang ini ya saya harus berbisnis. Nah, pada suatu hari habis sholat asar, baca-baca papan pengumuman akan diadakan pelatihan pembuatan sabun herbal untuk jamaah masjid gratis. Bahan sabun herbal ini terbuat dari, bahannya itu minyak. Minyak itu kan licin, kok bisa jadi sabun tuh gimana logikanya? Beraduk-aduk di pikiran terus cuman akhirnya jadi penasaran. Lah, daripada saya penasaran, ikut aja lah. Toh gratis kan nggak ada ruginya gitu. Kurang lebih 35 peserta. Rata-rata semua niatnya bisnis, kecuali aku. Aku niatnya cuman penasaran, kok minyak jadi sabun gitu toh. Setelah pelatihan, hasil prakteknya kan dibawa pulang. Nah, bawa pulang tuh saya pakai buat mandi. Kurang lebih seminggu, orang ketemu saya, "Loh, Mas, sampean kok seger? Kok sampean sekarang halus?" Oh iya nih. Kok kelihatan terang, pokoknya bagus-bagus gitu komennya. Terus, "Opo iya sih," kita bilang gitu. "Ini tenanan apa cuman guyon?" Gitu. "Bener kok gini-gini, pakai apa, Mas?" Terus saya bilang, "Pakai apa ya?" Tak ingat. "Oh, sabunnya jangan-jangan itu." Terus akhirnya sabunnya tak potong-potong, tak kasih anak istri sama teman, "Ayo dipakai nih." Dan ternyata mereka pakai, ternyata cocok semua. Hasilnya bagus semua. Wah, ini jadi bisnis. Terus saya mulai ngerintis, mau bikin bisnis, sudah bikin merek. Nah, merek pertama itu Salina Herbal itu. Cuman akhirnya nggak ada merek Salina Herbal itu karena waktu didaftarkan ke Menkumham itu ditolak gitu. Jadi akhirnya saya ada bikin nama perusahaan. Jadi nama perusahaannya itu Salina Herbal itu awalnya dari merek sabun sebenarnya. Begitu sudah jadi terus saya bingung, ini mau dijual kemana ini sabunnya kan? Ya udahlah, kasih ke anak saya jualan di dalam pondok. Itu tak bikin, tak kasih anakku. Terus anakku bilang, "Ya kali di dalam pondok sabun batangan tuh pada nggak mau karena kan repot yo." Oh iya ya, ternyata dia punya kekurangan ini. Lah terus gimana dong? Yo dicair ke ya, kasih di botol. Caranya piye ya? Gitu. Terus akhirnya saya ngubungi guru yang ngajari. Terus dia bilang, "Wah, nggak bisa, Mas, kalau yang cara natural seperti ini tuh nggak bakal bisa," kata dia. "Masa sih?" "Iya, nggak bisa kecuali begini dia jelasin, atau 2 kali proses keduanya itu dimasak." Wah, saya nggak mau kalau kayak gitu, nanti kan kalau dimasak mati ininya, nutrisinya, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya cari di Google, cari di YouTube, ternyata nggak ada. Ini pasti bisa lah, saya nyoba-nyoba sendiri. Singkat cerita ya, dari hasil uji coba saya itu kurang lebih 11 bulan, alhamdulillah bisa berhasil jadi gel. Sehari 3 kali, 2 hari sekali, atau pokoknya saya uji coba terus nggak berhenti sampai kurang lebih 11 bulan. Terus akhirnya saya mulai botolin, terus mulai jualan itu. Ya biasa ya, jualan awal itu mesti nggak laku. Nah, proses nggak laku itu saya tahu-tahu ada kenalan dia orang dari Dinas UMKM dan Koperasi Sukoharjo. Nah, dibantu ikut-ikut pelatihan penjualan produk. Nah, alhamdulillah dari situ mulai sabunnya laku sampai kurang lebih ya 1 bulan itu 50 botol lah. Ya udah lumayan ada hasilnya. Waktu itu saya beli botol masih eceran, kali beli 5 botol. Terus stikernya tuh digital printing. Jadi motongi satu-satu terus nempeli, kirim gitu. Modal usaha sabun itu kalau nggak salah cuman 500.000 gitu. Jadi beli bahan apa segala macam 300.000. Terus bayar orang desain stikernya itu 100.000. Pokoknya terakhir itu kalau nggak salah tinggal 100.000 itu buat beli botol sama cetak stiker. Dalam perjalanan ini istilahnya kan
pasti namanya manusia itu jalanin sesuatu 1-2 hari itu masih kuat. Tapi kalau sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kurang lebih itu sudah 3-4 tahun saya ngejalanin dengan kondisi yang istilahnya pas-pasan ya. Sampai waktu di Solo itu kalau saya beli makan itu berusaha irit. Jadi di Solo itu pagi itu yang namanya HI itu udah buka. Mungkin kalau di kota-kota lain kan sore baru buka. Kalau di Solo itu HI itu pagi sudah buka. Nah dia jual nasi bungkus, nasi kucing itu 2.000 satu bungkus. Kurang lebih jam 10 itu saya baru ke situ makan. Jadi akhirnya itu dijamak, makan pagi sama makan siang. Makan jam 10. Itu nasi 2 bungkus 4.000 plus teh hangat 1 gelas 2.000 juga kalau nggak salah. Jadi makan sarapan dan makan siang itu 6.000 setiap hari. Nah lauknya itu sambal cuilan bandeng sama oseng-oseng kacang. Udah gitu terus bertahun-tahun kan stres. Belum lagi orang yang setiap hari telepon itu bunyi-bunyi itu, kalau teleponku geter, wah itu aku udah stres minta, ini mesti orang nagih walaupun kadang diangkat, oh bukan. Tapi aduh, rasanya waktu itu kayak hidup di neraka ya rasanya. Pokoknya kalau saya suruh ngejalanin lagi mungkin nggak kuat gitu. Dengan kondisiku seperti itu, Allah datangkan pertolongan lagi, seorang motivator yang sampai detik ini dampak dari motivasinya itu nggak luntur. Jadi motivasi yang dia datangkan itu bukan sembarang motivator menurut saya ya. Mas Hendra, ada kegiatan nggak setelah ini? Nggak ada, saya santai longgar. Ya udah ikut saya yuk. Kemana? Pokoknya ikut aja, pokoknya enak ini gitu. Ternyata pergi ke cucian mobil. Aku disuruh turun di depan, terus keluar bawa kunci, terus tahu-tahu naik ambulans. Keluar terus buka kaca, terus Mas Hen, ayo ikut. Naik, kita jalan-jalannya naik ini, biar nggak panasan. Naik motor panasan. Loh kok ambulan tapi Pak? Ya nggak apa-apa tau kan, yang penting nggak panasan. Terus ternyata ambulan itu ke rumah sakit Muwardi Solo. Dari jauh itu kelihatan ada perawat lagi dorong kursi roda. Di kursi roda itu ada duduk orang, itu dari leher ke bawah ini. Itu dililit kayak mumi itu loh, pakai kain kasa putih semua. Terus di dada ini tuh sama belakang itu ada kayak pakai tameng, nggak tahu itu dari kulit apa dari besi, itu buat neken. Ternyata di sana Mas Daninya, ya naik lagi yuk kita ke sana. Terus kita naik ambulan ke sana, parkir, membantu Mas Dani ini untuk naik ke ambulan. Wah itu dia ngerinting, nangis apa, wah pokoknya serba mesake ya. Terus begitu akhirnya dengan penuh perjuangan dia bisa naik di ambulans, terus duduk karena dia nggak mau tiduran. Jadi duduk karena katanya punggung, kalau tidur punggungnya perih banget. Ini kenapa ya dalam hati saya. Terus akhirnya saya nanya-nanya kan, Pak ini kenapa gini. Terus si Mas Dani ini ditemani sama ibunya. Nah yang jawab ibunya, ini oh Mas, ini anak saya, ini lulus sekolah terus kerja di kayak bengkel las, baru sekitar setahun terus kecelakaan kerja, kena sengatan listrik tegangan tinggi. Tubuhnya itu mateng dari leher sampai kaki. Nah terus dia dirawat di rumah sakit Muwardi itu sudah 1,5 tahun. Nah itu hari pertama dia boleh keluar, di situ aku langsung merinding, keinget apa ya, bahasa Jawanya ngangklohku gitu loh. Jadi keinget aku mengeluh terus menyalahkan Allah tuh, wah aku merinding banget itu. Terus langsung diam, langsung istighfar sepanjang jalan sambil minta ampun, ya Allah aku masih orang paling beruntung di dunia, kondisiku tuh nggak ada apa-apanya, karena yang diambil itu hanya hartaku tuh masih bisa dicari, sedangkan ini kesehatan, dan apalagi dia umurnya masih muda, masih 20-an. Dari tadinya aku hatinya rodok ada perasaan menyalahkan Allah itu langsung bener-bener sirna. Terus ada bahagia plus rasa bersalah karena sempat menuduh Allah itu tidak adil. Saya tiba-tiba takut banget, merinding, terus minta ampun. Istilahnya kalau mungkin HP ya, jadi saya itu kayak ke-charge lagi. Charge-nya itu bener-bener full. Saya rasakan sampai sekarang. Jadi sampai sekarang pun saya ada permasalahan apa yang agak berat gitu tuh, kelingan yang mereka itu saya nggak ada apa-apanya.
Toh juga kemarin saya istilahnya nggak bisa makan, terus akhirnya bisa seperti ini, pasti kedepannya akan pasti bisa seperti ini lagi. Jadi langsung cepat recovery, semangatnya itu cepat karena mereka ini. Nah, Salina Herbal ini pun adalah nama dari ibu mertua saya. Karena saya merasa sangat hutang budi banget, terus saya pengen saya belum bisa membalas apa-apa, terus ya udahlah saya pakai namanya itu jadi kayak monumen. Lama-lama jadi tahu ternyata Salina itu adalah nama alga laut, tumbuhan alam yang punya khasiat untuk manusia. Walaupun akhirnya sekarang saya lebih sering jelaskan itu. Walaupun sebenarnya Salina itu adalah nama ibu mertua saya. Gitu. Nah, terus waktu saya pulang, terus saya lihat bapak mertua saya kan tukang kayu. Itu listrik di rumah sering anjlok. Terus saya bilang, "Pak, kemarin tuh saya dapat info kalau UMKM itu bayar listriknya lebih murah. Jadi kayaknya Bapak pasang listrik aja. Daftarkan sebagai UMKM." Lah, aku ra sempet, aku ra mudeng. Nek kamu mau urus ke. Terus ya udah, terus saya ke kecamatan untuk ngurus itu. Ternyata pas di kecamatan tuh ada brosur Krenova. Saya ambil, saya bawa pulang, terus saya daftar nggak ya? Tapi kan ini untuk produk inovasi lah. Produk saya inovasi ini apa? Nah, waktu itu saya belum tahu bahwa produk saya itu ada hasil temuan baru. Jadi nggak terpikirkan sesuatu yang wow gitu, nggak ada. Tapi bisikan tuh, ayo ikut itu makin lama makin kenceng. Nah, cuman waktu itu kan saya KTP-nya sudah Sukoharjo ya. Terus nanya teman-teman, nanya di grup, di Sukoharjo ada nggak lomba kayak gini? Kalau ada, saya mau ikut yang Sukoharjo. Tapi nggak ada respon, nggak ada yang jawab. Terus akhirnya karena bisikan masih kenceng, terus akhirnya di situ ada telepon, saya telepon yang di WA itu. Saya pengen ikut tapi saya KTP-nya Sukoharjo. Boleh nggak? Boleh mas, yang penting KTP Jawa Tengah boleh ikut. Cuman sebulan kalau nggak salah, ternyata saya lolos seleksi berkas. Terus diundang untuk seleksi presentasi di Bapeda Kota Semarang. Jurinya itu ada dosen kimia dari Undip. Nah, namanya dosen kimia kan nanyanya itu teoritis. Yang saya itu nggak ngerti. Karena basic saya itu elektro. Mending udahlah saya ngomong apa adanya. Terus akhirnya saya ngomong gini, "Bu, mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan jenengan saya nggak bisa jawab. Dan ini saya bisa cuman karena saya uji coba. Setiap hari bikin. Selama kurang lebih 11 bulan. Tahu-tahu jadi. Awalnya tuh saya nggak percaya, kok iso ya? Sampai akhirnya saya lihat lagi catatan saya, takaran bahan, perlakuan, apa semua itu saya pelajari lagi semua. Saya coba praktekkan lagi dan ternyata bisa terus sampai sekarang. Wah, nggak mungkin itu, harusnya ini pakai bahan ini, kok ini nih. Terus terang secara sepengetahuan saya, secara kesadaran saya tidak taruh bahan-bahan itu. Bahkan bahan-bahan itu sebelumnya saya nggak pernah tahu, saya baru tahu di ruangan ini setelah jenengan tanya. Gini aja Bu, saya bawa sampelnya saya kasih ibu dan semua juri, terus semua panitia saya kasih, nanti dites lab aja. Kalau memang ada bahan itu, ya udah saya didiskualifikasi aja, nggak apa-apa. Kurang lebih 2 minggu kemudian dapat surat. Ternyata saya juara 1. Wah, gemeter es. Wah, ini keren banget ya ternyata ya gitu tuh dalam hati ya. Lumayan, alhamdulillah waktu itu dapat uang hadiah pembinaan 5 juta plus sertifikat juara 1 lomba dari Wali Kota Semarang. Terus karena menang di Kota Semarang, saya diutus mewakili Kota Semarang di tingkat provinsi. Melalui proses yang lumayan panjang dan penjurian yang lumayan berat juga ya, alhamdulillah tiba-tiba saya juga dikasih tahu saya juara 1. Hadiah dari juara 1 di tingkat provinsi itu dapat uang 10 juta plus foto dengan gubernur, jadi Pak Ganjar Pranowo. Ini ada seleksi lagi dari Ristek, ini nggak ada batasan umur. Dia konsepnya Teknokem di Jepara, 3 hari. Terus ya udah Bu, nggak apa-apa. Berangkatlah saya ke Jepara ikut Teknokem itu. Nah, saat presentasi itu sudah selesai, sudah pulang, berapa hari kemudian waktu mau pengumuman itu saya feeling saya itu juara 1 lagi gitu. Tapi ternyata saat diumumkan itu nggak ada nama saya, walau sampai ke 5 besar kalau nggak salah itu nggak ada. Terus dalam hati rodok kecewa. Terus aku dalam hati katanya panitia keliru ini deh. Cuman kan aku mau ngomong yo izin ya. Kalau ternyata memang benar teman-teman yang juara ini jauh lebih baik dari aku. Terus akhirnya ya udahlah tak ikhlaskan. Terus pulang ke Semarang.
Selisih 2 minggu, tahu-tahu saya ditelepon. Dikasih tahu, mohon maaf mas, ternyata ini setelah kita cek lagi ternyata jenengan juara 1 seharusnya mas, karena poinnya tuh paling tinggi. Terus aku bilang, ya Allah, bener feelingku. Cuman kita nggak tahu kenapa itu proses rekapnya kemarin tuh mungkin keliru hitung, jadi kita minta maaf. Itu dapat 50 juta. Nah terus aku ngobrol ke orang Teknocamp bahwa insya Allah saya niatnya ini bisnis, bukan niat lain-lain, bukan niat proyekan, bukan niat cari duit. Jadi saya niatnya memang betul-betul mau merintis bisnis. Kalau boleh saya pakai tempat di sini untuk dijadikan tempat produksi, karena dananya kan ini hanya 50 juta. Kalau saya cari tempat di luar itu nggak cukup gitu. Jadi saya minta tempat di sini untuk saya renovasi jadi tempat produksi sesuai standar BPOM. Di awal tahun itu izin POM saya keluar, tapi uangnya habis. Nggak punya uang sama sekali, karena uang yang dapat sebelumnya yang 50 juta sampai 50 juta itu habis untuk renovasi dan pengurusan izin. Lah terus ini izinnya mau buat apa, aku mikir-mikir gitu. Berarti gini, saya harus banting setir dari niatnya bikin merek sendiri, saya bikin perusahaan manufaktur aja dengan menjual jasa tempat memproduksi skincare. Terus akhirnya saya nawar-nawarin ke orang-orang, terus orangnya ke sini lihat semua, terus izin, terus ya wis mas, dia langsung pesen berapa puluh ribu botol gitu. Waduh mbak, kok akeh men, lah ngopo, lah aku nggak punya alat ya mak. Gini dong, aku dibantu kalau bisa itu bayar di depan. Terus dia bilang, wis 50% ya. Lah 50% kan habis beli bahan baku mbak, butuh sampai berapa ratus juta untuk beli alat. Jadi beli mixer, beli filling, beli macam-macam peralatan waktu itu. Belum ada sistem, terus peralatan masih pokoknya apa adanya. Berapa puluh ribu itu selesai dalam waktu 2 bulan. Sampai mbaknya itu ngamuk-ngamuk, niat ramah saya dong, ayo ini customerku udah nanya-nanya. Ya mbak saya sediluk nih gitu-gitu. Alhamdulillah singkat cerita selesai, terus kirim. Nah begitu itu kirim, saya evaluasi ya sistem apa semua, tak benahin, peralatan saya tambahin. Akhirnya yang order berikutnya dengan jumlah yang sama itu jumlah karyawannya jadi lebih sedikit. Kalau tadinya itu saya sampai tambah tenaga borongan, mungkin jadi total plus karyawan yang direkrut sendiri itu jadi mungkin 20 orang. Nah setelah itu cuma tinggal 6 orang karyawan. Waktu jadi cuma 1 bulan udah selesai. Sudah mau menikmati kebahagiaan ya. Terus sebagian hutang mulai kayak bank gitu, kartu kredit gitu tuh saya lunasi. Ini masih ada sisa sekitar 300 lagi. Nah, sudah seneng kan? Wah, hutangnya tinggal 300 lagi nih, udah hore lah istilahnya. Terus habis ini saya bisa bikin pabrik di luar, bisa bikin rumah, udah kebayang enak-enak. Tahu-tahu corona datang. Bulan Maret order masih ada. Tapi cari botol nggak ada, cari kemana-mana, butuhnya berapa puluh ribu, yang orang bilang cuman punya 1000, punya 500 lah. Terus nanti kalau aku beli ntar botol yang datang modelnya kan nggak seragam, jadi kacau gitu. Terus akhirnya saya ngobrol sama mbaknya itu, terus mbaknya bilang, wis pending, stop dulu, batalin order. Akhirnya bulan April ya kalau nggak salah, April tak tanya mbak, saya masih dicari. Mei itu mas terpaksa saya import dari Cina botolnya, jadi ini tunggu proses, mudah-mudahan lancar ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September botol baru datang. Jadi mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September poso meneh. Terus kan baru order di awal tuh kalau nggak salah baru 2 kali dan habis buat beli peralatan. Terus karena merasa sudah mulai ada jalan, terus sebagian saya sudah mulai ngelunasin utang, saya nggak nyiapin cash flow. Jadi, itu kayak orang mati kutu ya, jadi hilang, udah mau lari itu tahu-tahu stop gitu loh. Langsung aduh aku apa ini, terus stres lagi itu. Terus karyawan yang ada langsung tak kumpulin, tak bilangin, mulai hari ini libur sampai waktu yang tidak diketahui dan kalian tidak gajian.
mau mengundurkan diri monggo, gajian nanti dirapel kalau nanti dapat order. Tapi pun dapat order boh kapan. September dikabari, Mas, ini botol udah ada, kita mau kirim ya. Waduh, alhamdulillah, wes lego lah istilah ini. Waktu itu berapa ya? 20.000 botol kan. Datang, besoknya PO masuk, aku langsung beli bahan baku, produksi apa semua, kirim, pelunasan, rapelan gaji. Begitu selesai, orderan pertama itu langsung habis. Nggak ada bati sama sekali karena setelah beli bahan, operasional, lain-lain, terus ada plus tambah alat berapa, plus ngerapeli gaji anak-anak itu dari Maret sampai September. Karena saya pikir kalau saya cuma jaga kayak maklon ini pincang gitu loh. Jadi kalau maklon ini nggak jalan ya saya mati. Bahan yang saya gunakan tuh bener-bener natural, tanpa deterjen, tanpa bahan kimia sintetik apa-apa yang atau filler atau apa-apa yang untuk menekan harga itu nggak ada. Jadi bener-bener bahan baku mentah yang apa adanya dari alam yang harganya lumayan tinggi. Jadi harganya itu nggak bisa disamain dengan produk lain ya. Ya memang di luar itu ada banyak sabun yang klaim herbal atau natural. Tapi herbal atau naturalnya itu hanya bahan aktifnya, tapi base-nya itu kimia. Base-nya itu surfaktan, pembusa. Jadi makanya kalau pakai produk di luar kan berbusa, tapi kalau pakai produk saya itu hampir nggak ada busa. Karena nggak ada bahan-bahan kayak gitu. Nah, bahan-bahan itu kan murah. Nah, akhirnya mereka untuk meng-branding diri herbal, bahan aktifnya yang dikasih herbal. Sedangkan saya base-nya itu natural. Base-nya natural itu dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, sama minyak anggur. Bayangin harga habatus sauda aja 1 kilo, mulai dari yang paling murah 90.000 sampai yang paling mahal itu mungkin 800 sekilo. Nah itu ada yang saya coba-coba, terus kalau minyak anggur itu sekitar 150.000. Nah dibandingkan kayak harga deterjen yang 1 kilo cuma 10.000 kan, untuk base-nya itu kan nggak nyambung gitu loh. Makanya kenapa akhirnya daripada pusing nyari maklon lagi, saya munculin merek sendiri aja deh gitu. Terus saya riset mungkin lumayan lama ya, sampai beberapa tahun, terus akhirnya muncul untuk merek sendiri itu Fitskin. Konsepnya itu pakai rempah jamu. Jadi ngambil dari budaya leluhur kita yang sudah turun-temurun, sudah terbukti ya. Jadi perawatan orang-orang zaman dulu, walaupun udah tua-tua itu sehat, kuat, terus wajahnya juga kalau dilihat nggak tua-tua banget gitu loh ketimbang orang-orang sekarang gitu loh. Karena mungkin perawatannya dengan bahan-bahan yang full alam. Nah ini yang saya ambil terus saya olah jadi konsep produk saya. Fitskin itu istilahnya, fit itu kan makan ya, skin itu kulit, jadi memberi makan kulit. Jadi produk skincare saya itu bukan untuk mendempul wajah, tapi untuk memberi makan kulit biar kulit sehat, airnya halus dan kelihatan cantik atau ganteng atau glowing gitu loh. Proses ini pun, formulasi ini saya melakukan riset ya, uji coba bahan formula yang benar-benar berkhasiat. Jadi prosesnya bertahun-tahun, jadi bukan yang simsalabim. Kehidupan itu seperti kita perjalanan keluar kota. Kita misalnya di belakang truk toh, wah sebel jengkel. Wah ini truk kok alon banget, apalagi dia asapnya ngebul. Kita nyalip, wah berusaha sekuat tenaganya bisa nyalip. Kita paling cuman enak sebentar, kok di depan tahu-tahu ada truk nih. Gitu. Atau ada macet, atau ada bis yang pokoknya macam-macam. Kayak gitu terus perjalanan sampai kita sampai ke tujuan. Nah kita tinggal mau tetap terus melanjutkan perjalanan atau kita berhenti saat itu juga. Tujuan saya adalah Semarang, saya bagaimana caranya harus tetap sampai ke Semarang. Nah begitu juga dalam hal bisnis ini. Alhamdulillah ya, dengan semua kejadian ini, dari gelandangan yang mau beli makan gak mampu kok iso bayar 2,2 miliar, ini dari mana itu gak kebayang. Tapi alhamdulillah dengan saya tetap terus menjalani proses, akhirnya sampai ke titik ini.
Kalau dulu ditanya bisnis mau apa, tukang cuci gitu kan, rada isin-isin. Nah sekarang bisnis mau apa? Ini punya pabrik gitu kan, pabrik skincare. Nah, sebenarnya di saat ada persoalan itu ada kayak iming-iming dari bank juga sebenarnya, tawaran pinjaman, ambil aja atau enggak ya. Cuman tiba-tiba saya terpikir, iya ya, sabun ini ilmunya dari Allah dulu. Terus saya bisa sampai bikin pabrik ini ya karena keajaiban Allah. Terus berarti khasiat sabun ini pun dari Allah. Kalau saya terus tahu-tahu modali bisnis ini dengan yang riba, yang haram, terus Allah cabut khasiatnya, siapa yang mau beli? Gitu. Atau oke lah Allah masih kasih khasiat, tapi Allah balikan hati semua orang nggak mau beli. Jadi waktu saya datang sini cuman bawa baju, satu tas, akhirnya saya punya mesin, punya peralatan, punya mixer, punya macam-macam sampai nilainya ratusan juta. Terus punya intangible asset ya dalam proses branding apa semua itu ya ratusan juta segala macam lah. Sungguh di luar dugaan. Terkadang dalam perjalanan hidup kita ada pemberi semangat yang tanpa kita sadari hadir dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu menghadirkan hati untuk lebih melihat hal-hal di sekeliling kita. Lingkungan, orang, keadaan, itu bisa menjadi motivator jika kita mengalami persoalan. Karena motivator yang lahir hanya berupa kata-kata dari orang-orang yang hebat berkata-kata, itu paling semangatnya atau recovery-nya itu hanya sebentar. Hanya mungkin di saat kita mengikuti acaranya kita akan terrecovery, tapi begitu pulang semua hilang. Tapi dengan motivator dari alam, maka recovery yang hadir akan selalu hadir untuk selamanya. Saya Taufik Hendra Dinata, founder dari Salina Herbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.